Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa belajar PAI, pendidikan agama Islam, terkhusus di kelas 10 SMA. Untuk siswa-siswiku dan anak-anak didikku semuanya, sebelum masuk pada materi kali ini, jangan lupa ya, like and subscribe untuk mendapatkan materi-materi berikutnya. Tekan tombol lonceng. Semoga materi pembelajaran PAI yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita mulai pada materi yang pertama. Materi pertama mengenai iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Iman dalam artian itu berarti kita yakin, percaya. Kalau dikatakan iman kepada Allah berarti kita percaya ataupun yakin akan adanya Allah. Bagaimana cara kita yakin ataupun percaya akan adanya Allah? Kita bisa lihat ciptaan-ciptaan Allah. Apa itu ciptaan Allah? Langit, bumi, dan seisinya, termasuk kita ini adalah ciptaan Allah. Mungkin sebelumnya anak didikku semuanya sudah pernah belajar tentang iman kepada Allah di kelas dasar, seperti di SD dan di SMP. Tapi kali ini di SMA kita juga akan mendapatkan materi iman kepada Allah. Kalau mungkin di kelas dasar kamu diberikan atau diajarkan tentang keyakinan iman kepada Allah dengan adanya alam dan seisinya, mungkin itu yang kamu dapatkan di sekolah dasar. Tapi di SMA kita akan membahas tentang iman kepada Allah itu kita belajar dari nama-namanya. Contohnya saja, sesama kita manusia mau kenal dekat dengan manusia lainnya, kita harus tahu namanya dulu. Begitu juga dengan Allah. Allah itu punya nama-nama yang bagus-bagus. Diterangkan dalam Al-Quran, nama-nama Allah itu ada 99 nama yang bagus, dikenal dengan kata Asmaul Husna. Jadi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dari nama-namanya itu. Kalau kamu mau tahu nama-namanya, kamu bisa dengarkan dan tonton
mendekatkan dirimu kepada Allah. Tapi sebelum nanti saya tutup, di akhir video ini saya akan berikan kuis. Tonton terus ya anak-anakku semuanya. Sebelum saya berikan kuis, saya akan berikan sebuah kisah tentang seorang tukang pangkas dengan orang beriman. Bagaimana cara dia mengimanin Allah. Dengar ya kisah inspiratif ini. Pada kesempatan ini, video inspiratif ini akan saya memperdengarkan ke kalian semua. Pada suatu hari, ada seorang mukmin lagi berjalan ke suatu tempat. Tiba di perjalanan, dia melihat ada tukang pangkas lagi membuka kiosnya. Orang mukmin ini pun teringat karena rambutnya sudah panjang, dia masuk ke tukang pangkas tersebut. Untuk apa? Agar rambutnya dipangkas. Setelah dia masuk, dia bertemu dengan tukang pangkas. Lalu tukang pangkas menyuruhnya untuk duduk di tempat pangkas agar rambutnya dipangkas. Di tengah-tengah percakapan sambil memangkas, dia bercerita. Di tengah-tengah percakapan, tukang pangkas bilang kepada yang si mukmin ini, apa kata tukang pangkas kepada seorang mukmin ini? Apakah kamu yakin akan adanya Allah? Lalu kata yang si mukmin ini, dia bilang, saya hakul yakin akan keberadaan Allah. Kenapa kamu yakin akan adanya Allah? Karena kita lihat seisinya. Si tukang mukmin bilang seperti itu, menjelaskan tentang keberadaan Allah dengan melihat alam dan seisinya. Tapi apa kata tukang pangkas? Saya tidak yakin akan adanya Allah. Lalu si mukmin kembali bertanya, kenapa kamu tidak yakin akan adanya Allah? Ya lihat saja, kata tukang pangkas. Lihat saja, kalau memang Allah itu ada, kenapa ada terjadi bencana di mana-mana? Kalau memang Allah itu bisa berkehendak, kan dia bisa menghalangi semua bencana yang ada di bumi ini. Itu kata tukang pangkas kepada mukmin. Lalu mukmin bilang, berarti kamu belum mengenal Allah, kata mukmin. Jadi bagaimana kita mau mengenal Allah? Kata si tukang pangkas, sementara saya tidak yakin akan adanya Allah. Baru si mukmin terdiam karena dia berpikir kalau dia berdebat tetap saja hasilnya jong, hasilnya nol, karena si tukang pangkas itu jauh dari Allah. Jadi untuk meyakinkan itu sulit. Kalau kita langsung begini Allah, begitu Allah, pasti dia tidak akan percaya. Jadi singkat cerita, berakhirlah pangkasnya sudah selesai, berakhir. Tukang pangkasnya pun mempersilahkan si orang mukmin untuk ini karena sudah selesai. Orang mukmin pun mengucapkan terima kasih kepadanya dan dia keluar. Tibanya dia keluar dari tempat pangkas, dia melihat ada orang yang rambutnya gondrong panjang. Baru dia teringat untuk meyakinkan keberadaan Allah, berarti dia harus sambil umpama. Lalu dia dekati si rambut gondrong yang rambutnya panjang tidak pernah dipangkas, dia dekatin, lalu dia ajak ke dalam ruangan pangkas. Setelah di dalaman ruangan tukang pangkas, orang mukmin pun berkata kepada si tukang pangkas, hai tukang pangkas, saya tidak yakin kalau ada tukang pangkas di dunia ini, kata si mukmin. Lalu tukang pangkas berkata, kenapa kamu tidak yakin? Sementara saya adalah tukang pangkas yang terkenal di kota ini, katanya. Ya, saya tidak yakin, kata si mukmin. Kalau memang ada tukang pangkas di dunia ini, kenapa masih ada rambut gondrong? Kata si mukmin. Lalu tukang pangkas bilang ke yang lelaki mukmin ini, kenapa dia rambutnya masih gondrong? Karena dia tidak pernah menemui saya untuk dipangkas. Dia tidak pernah datang ke tempat ini untuk saya pangkas rambutnya, makanya rambutnya gondrong. Lalu orang mukmin pun bilang ke tukang pangkas, begitu juga Allah. Kenapa kamu bilang Allah tidak ada? Karena kamu tidak pernah datang kepada Allah, karena kamu tidak pernah mendekatin Allah, karena kamu tidak pernah kenal ke Allah. Kalau kita mau keberadaan Allah itu ada, maka kita harus mendekati Allah. Itu kata si mukmin. Lalu tukang pangkas bilang, benar juga ya.
ternyata Allah itu ada. Ternyata sayalah yang tidak pernah mendekati Allah. Sayalah yang jauh dari Allah. Dari situ, dari pembicaraan itu, si tukang pangkas pun baru menyadari bahwa keberadaan Allah itu ada. Terima kasih anak-anakku, semoga kisah ini menjadi inspiratif kita, membuat kita yakin. Aku yakin akan keberadaan Allah. Oke, tadi janji saya sebelum saya tutup materi ini saya akan berikan kuis. Kuis saya hanya satu dari materi ini tadi. Yang pertama, yang satu ini yaitu nanti kamu jawab ya di kolom komentar. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kuisnya itu mengenai apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Saya tunggu ya jawaban anak didikku semua. Tulis di kolom komentar. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah di kemudian hari. Amin, amin ya Allah. Kalau ada salah mohon maaf, karena sifatnya manusia itu adalah sifatnya gelap. Yang baik-baik datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.